Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Bertemu dengan kami kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu, tanggal 13 September tahun 2020 bersama Sinode Gereja Huriat Kristen Indonesia. Dalam pelayanan hari Minggu ini, kami berada di Gereja HKI Lipo Cikarang. Saksikan dan ikutilah. Shalom, Bapak Ibu, Saudara kekasih, para pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa dalam firman Tuhan hari Minggu ini. Sebelum saya membacakan nats hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya menerangi hati, pikiran, dan perasaan seluruh hidup saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya membacakan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik.
Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab ketika bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payahku, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, sebagai tema minggu hari ini, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Sekali lagi, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, nats Alkitab yang baru kita baca adalah tentang Raja Salomo. Bahwa Raja Salomo adalah seorang raja yang kaya raya, memiliki segala-galanya, tidak berkekurangan, raja yang termasyhur, seorang yang berhikmat. Sang pengkhotbah, raja Israel yang penuh hikmat. Ia memiliki apapun yang hanya menjadi mimpi bagi orang. Ia pengusaha kaya raya, punya harta melimpah, status luar biasa. Ia membangun rumah mewah, bahkan istana sekalipun. Apapun yang diingininya dapat diturutinya. Ia bangga, ia bersukacita. Semua adalah hasil jerih payah. Banyak orang berusaha mencari kepuasan dan makna hidupnya dengan kesenangan. Pengkhotbah pun ingin mengetahui apakah hal itu dapat memuaskan hatinya. Salomo pun melakukan segala hal oleh banyak orang dipandang sebagai kesenangan, seperti di dalam ayat 4 sampai ayat 9. Yang pertama, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan baginya rumah-rumah dan istana. Yang kedua, memiliki penghasilan yang sangat melimpah, anggur, mengusahakan baginya kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Yang ketiga, memiliki banyak harta seperti perak, emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah dia miliki. Yang keempat, dia memiliki budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahnya. Dan yang kelima, dia memiliki banyak harta berupa perak dan emas dan lain sebagainya. Memiliki banyak biduan-biduan dan biduanita-biduanita sebagai penghibur, sebagai pemuas, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundit. Dan yang ketujuh, saudara, bahkan Salomo menjadi raja yang besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelumnya. Saudara-saudara, namun benarkah semua itu dapat memuaskan hatinya? Sama sekali tidak. Demikianlah kesimpulan yang didapatkannya. Yang dulu hanya mimpi, sekarang sudah dinikmati, tetapi sungguh tidak peduli apapun yang ia miliki. Harta, tahta, wanita tidak membuatnya bahagia. Setelah semuanya ada, hatinya merana. Semakin lama, semakin terasa hampa. Jerih payahnya ternyata sia-sia, saudaraku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku.
Itu buah segala jerih payahku, pengakuan Raja Salomo. Tetapi ketika aku melihat segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payahku, lihatlah, segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah 2 ayat 10 dan 11. Dari penjelasan di atas ternyata dapat kita melihat jawabannya. Yang pertama, di luar Tuhan semuanya adalah kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itulah kesimpulan pengkhotbah setelah ia mengeksplorasi berbagai cara yang ditempuh manusia untuk memuaskan hatinya dan menemukan makna hidupnya di dunia ini. Tetapi perkataan pengkhotbah itu terdapat pada awal dan akhir kitab pengkhotbah, yaitu pasal 1 ayat 2 dan pasal 12 ayat 8. Selain itu saudara, dalam kitab ini kata sia-sia dan kesia-siaan muncul berulang-ulang kali. Hal itu menunjukkan maksud utama penulis kitab ini, di mana pengkhotbah hendak menekankan kesementaraan dan ketidakberartian segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi, mencari kesenangan hanyalah kesia-siaan belaka. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat benar-benar menyenangkan dan memuaskan hati kita. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia, saudara-saudaraku. Ternyata tak ada bedanya. Bekerja pun adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Seberapa pun kerasnya kita bekerja, kepuasan hati tak kunjung kita dapatkan. Yang kedua, saudara-saudara, segala yang kita miliki tidak akan mampu memberi kepuasan. Rasul Paulus menasehatkan agar umat Kristen bekerja. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 ia berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Mencari hikmat juga dan bekerja harus kita lakukan. Akan tetapi kita harus menyadari bahwa semua itu tidak akan dapat memberikan kepuasan sejati kepada kita. Bila kita berusaha mencari kepuasan dan makna hidup dengan mengejar hikmat dan bekerja, pada akhirnya kita akan kecewa. Ada banyak cara lain lagi yang ditempuh manusia untuk menemukan kepuasan dan makna hidupnya. Namun setelah pengkhotbah mengamati dan mencobanya sendiri, ternyata tak ada satupun cara yang berhasil. Itulah sebabnya ia berkesimpulan bahwa segala sesuatu hanyalah kesia-siaan belaka. Yang menjadi pertanyaan, benarkah segala sesuatu secara mutlak adalah kesia-siaan belaka? Benarkah sama sekali tidak ada harapan bagi kita untuk menemukan makna hidup dan memperoleh kepuasan sejati? Mari kita renungkan. Yang ketiga, takutlah kepada Tuhan. Terpujilah Allah. Itu bukanlah kesimpulan akhir. Ada sebuah kata kunci yang dapat mengubah segala kesia-siaan itu menjadi kebermaknaan. Inilah kesimpulan akhir yang diberikan pengkhotbah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah
dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Jadi seluruh hidup kita akan bermakna, saudara-saudara, apabila kita menjalaninya dalam takut akan Allah. Segala sesuatu pun akan bermakna bila dikerjakan dan dipergunakan dalam ketundukan kepada Allah. Mengapa? Karena itulah ketetapan Allah bagi setiap orang. Yang keempat, hanya dalam Kristus kita dipuaskan dan beroleh damai sejahtera. Selain itu, kelak Allah akan menuntut pertanggungjawaban kita. Ia akan menghakimi segala perbuatan kita menurut keadilan dan kebenarannya. Apakah gunanya kepuasan selama hidup yang singkat ini di dunia ini, bila kelak kita menerima penghukuman kekal? Karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan selama menjalani hidup di dunia ini. Penting juga bagi kita untuk memiliki juru selamat yang dapat menjamin keselamatan kekal kita. Bila tidak, kita akan terus-menerus dihinggapi ketakutan dan kekhawatiran akan kematian, saudara-saudara. Pertanyaannya, adakah saudara memiliki juru selamat yang dapat menjamin keselamatan kekal saudara? Bila belum, datanglah pada Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Hanya di dalam Dia sajalah ada jaminan keselamatan. Dia telah mengorbankan dirinya untuk menanggung segala hukuman dosa umatnya yang percaya. Karena itu tak akan ada lagi hukuman bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang yang bekerja keras akan menikmati hasil. Jerih payah kita selalu ada buahnya. Hanya saja firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta melimpah bisa menjadi berhala, dan ketika Tuhan bukan lagi yang utama, maka hidupmu pun menjadi tidak berarti. Akhirnya, hanya di dalam Kristus sajalah ada kepuasan dan damai sejahtera yang sejati. Hanya di dalam Kristus sajalah ada kehidupan yang bermakna. Dialah satu-satunya jawaban dari segala kesia-siaan hidup kita. Karena itu, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dan menjadikan Tuhan Yesus pusat dari seluruh kehidupan kita. Ingat, dunia ini hanya sementara, hanya titipan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Bapa yang baik dan penuh anugerah di dalam Yesus Kristus. Engkau telah menganugerahkan kesempatan ini bagi kami, seluruh umat-Mu di negeri ini, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lewat acara mimbar agama Kristen saat ini. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah umat-Mu di seluruh negeri ini dimanapun mereka berada. Kuatkanlah iman kami, pengharapan kami di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Roh Kudus-Mu kiranya menghalau kekhawatiran dan keputusasaan yang menghinggapi seluruh umat-Mu.
Bapa kami di dalam surgawi, kami juga naikkan doa kami buat Bapak Presiden Bapak Jokowi dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin yang memimpin perjalanan negara kami. Beliau menghadapi banyak tantangan dalam memimpin negara kami, secara khusus akhir-akhir ini dengan terjadinya pandemi COVID-19. Berilah beliau kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara kami keluar dari masa-masa sulit saat ini. Kami juga menaikkan doa ya Bapak kami, yaitu buat Bapak Menteri Agama dan wakilnya beserta seluruh jajarannya yang membantu Bapak Presiden dalam bidang keagamaan di negara kami ini. Tolong Tuhan anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak itu, terkhusus dalam konteks negara kami yang majemuk dan berbeda keyakinan oleh karena agama yang dipeluknya. Kiranya Bapak Menteri Agama dan wakilnya beserta seluruh jajarannya Tuhan kuatkan untuk merawat dan memelihara kemajemukan sebagai suatu kekayaan bagi kami. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Manjalo Pahala Huta Barat STHMM, Eforus Gereja HKI, serta doa dari Bapak Pendeta Dorman Pasaribu MTH. Puji-pujian dari Persekutuan Perempuan HKI Jemaat Balata Bahsapuran, serta rekan-rekan kami dari bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Utara. Semoga pelayanan pada hari Minggu ini menjadi kekuatan dan pengharapan yang besar bagi saudara dan jemaat dimanapun berada. Mari kita tetap terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunakan masker. Apabila saudara berada di luar rumah ataupun di dalam kendaraan, serta menjaga jarak dengan orang lain dan juga menjaga jarak di antara jemaat apabila saudara sudah melaksanakan ibadah di dalam gereja. Serta kita mencuci tangan selalu. Gunakan air mengalir serta sabun atau hand sanitizer. Nantikan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020. Tetap kunjungi website kami, YouTube kami, Instagram kami. Komentar, like, serta share saudara menjadi semangat yang baru bagi pelayanan kami di hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.